Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmani Amalia dari kelompok 3 dan partner saya Nuraulai Sunaradi. Saya Fazliatul Musdalifah. Ini kami akan menjelaskan skala maturity dari framework COVID. Berikut penjelasannya. Tata kelola teknologi informasi atau IT government telah menjadi fokus utama dalam mengelola sistem informasi yang semakin kompleks di berbagai jenis organisasi. Framework COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan salah satu standar global yang memberikan kerangka kerja terstruktur untuk mengelola dan mengatur sumber daya IT agar sejalan dengan tujuan bisnis. Salah satu aspek penting dari COVID adalah maturity model atau skala kematangan yang membantu organisasi menilai dan meningkatkan efektivitas proses TI melalui tahap-tahap perkembangan yang terukur dan sistematis. Skala maturity ini menjadi alat penting dalam menetapkan prioritas perbaikan dan mengarahkan strategi tata kelola TI agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan kompetitif. Selanjutnya yaitu skala maturity. Skala maturity di dalam COVID mengacu pada tingkat kematangan manajemen dan pengelolaan proses teknologi informasi dalam organisasi. Model ini memberikan penilaian kuantitatif atas bagaimana proses TI direncanakan, dijalankan, dikontrol, dan dievaluasi. Model kematangan COVID mencakup 37 area proses yang tersebar di 4 domain utama, yaitu plan and organize atau perencanaan dan perorganisasian, acquire and implement atau perolehan dan implementasi. Yang ketiga, deliver and support atau layanan dan dukungan. Lalu yang terakhir ialah monitor and evaluate atau pemanfaatan dan evaluasi. Setiap area proses dievaluasi berdasarkan kriteria dan atribut spesifik yang ditetapkan pada masing-masing level kematangan. Struktur dan pengukuran maturity model COVID. COVID-19 mencakup sejumlah domain utama yang harus dinilai kematangannya, antara lain EDM yaitu Evaluate, Direct, dan Monitor, APO yaitu Elect, dan Orient, TAI atau Build, Execute, dan Implement, DSS yaitu Deliver, Service, dan Support, EA yaitu Monitor, Evaluate, dan Assess. Setiap proses dalam domain tersebut dinilai berdasarkan atribut-atribut kematangan seperti keberadaan prosedur, konsistensi pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Manfaat skala maturity dalam tata kelola TI. Yang pertama yaitu mengetahui posisi kematangan TI organisasi secara objektif dan data driven. Yang kedua, memudahkan identifikasi kelemahan dan pengelolaan TI dan menentukan fokus perbaikan. Yang ketiga yaitu mendorong perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tata kelola TI yang optimal. Yang keempat, membantu alokasi sumber daya secara tepat dan efisien berdasarkan prioritas kebutuhan. Yang kelima, memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan dengan bahasa dan tolok ukuran yang sama. Yang keenam yaitu memastikan keselarasan strategis antara TI dan tujuan bisnis organisasi. Studi kasus pada Bank Nasional Angola. Bank Nasional Angola menggunakan COVID untuk mengharmonisasi tata kelola TI sesuai pedoman kawasan Afrika Selatan. Penilaian maturity dilakukan dengan fokus pada 16 objektif COVID yang menghasilkan peningkatan signifikan pada keselarasan proses TI dengan kebutuhan regulasi, sekaligus melatih karyawan dan mengadopsi metodologi implementasi program yang terstruktur. Kedua, studi kasus ENSO-E atau European Network of Transmission System Operator for Electric. Organisasi ini menerapkan COVID-5 untuk meningkatkan tata kelola TI dengan mengadopsi pendekatan pragmatis yang fokus pada prioritas proses dan pemecahan masalah implementasi sehingga berhasil membangun kerangka tata kelola TI yang lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, studi kasus pada industri keamanan TI. Penelitian menggunakan COVID-2009 untuk menilai maturity tata kelola TI pada industri keamanan cyber
menemukan bahwa sebagian besar domain masih berada pada level 2 atau manage, dengan gap besar untuk mencapai level 3 dan 4. Rekomendasi fokus pada peningkatan pengelolaan arsitektur enterprise, manajemen risiko, dan keamanan untuk mencapai maturity yang lebih tinggi demi memperkuat postur keamanan informasi organisasi. Dan adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yakni penerapan maturity model COVID dalam praktik nyata seperti pada perusahaan penyedia layanan internet, institusi pemerintahan, dan lembaga pendidikan membuktikan kemampuannya dalam memberikan insight terukur terkait kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan TI, risiko, dan layanan TI secara optimum. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan model maturity, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman, dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, komitmen manajemen dan sosialisasi serta penggunaan metode penilaian yang tepat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, skala maturity pada framework COVID adalah instrumen strategis yang tidak hanya mengukur kondisi kematangan pengelolaan TI, tapi juga menjadi panduan dalam membangun tata kelola TI yang mampu mendukung tujuan bisnis secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan TI, dan mengurangi resiko organisasi di era digital. Mungkin itu saja yang dapat kami bertiga sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.